Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang interaktif timeline sejarah digital saya, di mana di sini saya merancang sebagai media pembelajaran interaktif untuk memahami perjalanan sistem politik di Indonesia dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin melalui teks, gambar, video, dan kuis, dan agar siswa ini bisa mengeksplorasi peristiwa-peristiwa penting yang membentuk arah demokrasi Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, ini mulai jelajah. Setelah itu, jika kita ke timeline perjalanan demokrasi, di sini yang pertama ada link untuk modul ajar. Kita kalau klik akan menuju ke link modul ajarnya, yaitu modul ajar tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah itu ada materi lengkap di sini, langsung kita klik, juga menuju link untuk materi perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1950 sampai 1965. Oke, untuk kronologi ini kita mulai jelajah untuk timelinenya, dimana yang pertama adalah tahun 1950, dimana awal dari demokrasi liberal. Di sini berisi tentang video pembelajaran, dimana awal pertama kali setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dengan menggunakan UUD 1950, akhirnya terjadilah demokrasi liberal di Indonesia. Ini ada video pembelajaran beserta materi-materinya seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, ini ada aktivitas 1 atau LKPD yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Setelah itu kita kembali ke tahun 1955. Di sini juga awal saya berikan video tentang pemilu yang pertama di Indonesia, bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal, bagaimana perkembangan politik dari 7 kabinet di masa demokrasi liberal, dan yang selanjutnya adalah kebijakan ekonomi dari Gunting Sarifuddin, Gerakan Benteng, Alibaba. Dan ini juga ada aktivitas 2 yang harus dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya kita ke tahun 1959. Di sini ada konsepsi demokrasi terpimpin dari peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Ini adalah masa transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Di sini ini adalah gambar dari Presiden Soekarno membacakan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Di sini juga ada aktivitas 3 yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya kita ke tahun 1960. Oke, masih loading. Kita tunggu. Di tahun 1950 ini materi tentang DPR GR dan konsolidasi kekuasaan, di mana tahun 1960 Presiden Soekarno ini membuka DPR dan menggantikan dengan DPR GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, ini salah satu pembubaran ini adalah salah satu langkah awal yang diambil Soekarno setelah mengeluarkan dekret presiden, dan dimulailah demokrasi terpimpin di Indonesia. Ini adalah aktivitas 4 yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya kita ke tahun 1963, di mana Soekarno ini diangkat presiden sebagai seumur hidup. Nah, ini ada penjelasan. Ini pada saat Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dengan menerapkan ideologi Nasakom, yaitu nasionalis, komunis, agama dan komunis. Ya, tuh. Terus ini ada ciri-ciri kebijakan di masa demokrasi terpimpin, kebijakan politiknya, kebijakan ekonominya, politik luar negeri, serta perebutan Irian Barat di masa demokrasi terpimpin, dan juga ada aktivitas 5
dan LKPD yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya ada tahun 1965, yaitu terjadi ketegangan sosial dan politik menjelang tahun 1965, yaitu terjadilah peristiwa G30 SPKI, karena di masa demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan tertinggi ya, dimana ini adalah terjadi perbedaan ideologi antara TNI AD dan PKI. Dan ini ada aktivitas 6 yang harus diselesaikan oleh siswa. Setelah itu materi sampai demokrasi terpimpin selesai, akhirnya kita ada refleksi dan kuis. Ini ada refleksi diri, dimana isinya ada pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, dan juga ada refleksi pembelajaran demokrasi di Indonesia, yaitu saya melampirkan Google Form, ini bisa diklik, kirim jawaban saya. Ini ada refleksi yang harus dijawab oleh siswa. Setelah itu kita kembali lagi ke kuis dan penilaian sumatif. Di sini saya menggunakan Google Form juga untuk penilaian sumatifnya. Seperti ini, anak-anak boleh menuliskan nama, kelas, nomor absen, dan juga menjawab pertanyaan berupa pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, dan juga soal menjodohkan seperti ini. Ini adalah pilihan ganda kompleks, ini menjodohkan. Ini yang kotak-kotak ini pilihan ganda kompleks. Oke. Itu adalah penjelasan dari media yang sudah saya buat. Semoga di sini bisa mengapresiasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.